什么？ Film diawali dengan memperlihatkan para tim medis yang sedang merawat beberapa pasien. Di situ ada seorang dokter wanita yang kesusahan untuk merawat satu pasiennya. Oleh karena itu dia meminta bantuan kepada dokter yang lain bernama Kitong. Dia mengatakan bahwa si pasien ini mempunyai penyakit yang cukup berat sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Namun sang dokter menolak karena si pasien tidak ingin ke rumah sakit umum karena biaya yang mahal. Dan di sana juga dia memberikan obat beracun untuk mengakhiri penderitaannya. Ketika dia sedang berada di bus, terlihat dia selalu diikuti oleh seorang wanita yang tak dikenal, di mana dia menawarkan pekerjaan menjadi dokter di perusahaan asuransi kesehatan tempatnya bekerja. Mendapat tawaran tersebut, ia pun menyetujui pekerjaannya, sampai pada akhirnya si wanita itu langsung menghentikan bus tersebut saat itu juga. Namun saat sudah di luar, tak diduga si wanita itu langsung melemparkan tasnya ke wahangan. Ketong yang melihat hal itu langsung marah karena isi dari tas itu terdapat surat dan data-data penting yang ia miliki. Hingga ketika ia sedang berdebat, datanglah sebuah helikopter yang langsung menarik mereka berdua. Pada saat di dalam pesawat, Ketong pun menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka justru berkata dan mengucapkan selamat karena telah bergabung dengan timnya. Ketong yang tak tahu apa-apa pun sangat marah kepada mereka. Namun di sana dia malah disuntik bius oleh seorang pria yang berada di sampingnya. Setelah dia sadar, dia pun terus menanyakan tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Namun tak lama kemudian datanglah beberapa pasukan berkuda yang langsung membawa mereka semua. Singkat cerita, kemudian mereka pun membawa Ketong dan yang lain ke pimpinan mereka yang bernama Abigar. Di sana dia meminta Ketong untuk mengeluarkan serpihan peluru dari kepala kakaknya, dan jika dia menolak maka mereka semua akan dibunuh oleh pasukan Abigar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa maksud tujuan Ketong dibawa ke sana atas kesepakatan Abigar dan pimpinan mereka bernama Diao. Mereka ini dipimpin oleh Diao dan mempunyai nama sebagai MIA, yang mana Abigar meminta Diao untuk mencarikan seorang dokter spesialis agar bisa menyembuhkan saudaranya. Dan setelah Ketong mendapat ancaman tersebut, dia pun bergegas mengoperasi saudara Abigar. Setelah dia selesai, tak diduga kini mereka langsung melakukan aksi terhadap pasukan Abigar. Hingga di sana terjadilah aksi baku tembak yang mampu dimenangkan oleh pasukan MIA. Dan setelah Abigar terdesak, mereka langsung menanyakan terkait informasi letak regulator gas yang dibangun di sana. Karena terdesak, dia pun langsung memberitahu tentang keberadaan regulator tersebut. Untuk imbalannya, dia pun akan memberikan sebuah obat dan menjahit kembali luka yang terdapat pada saudaranya. Singkat cerita, ketika mereka akan menuju tempat regulator tersebut, mereka langsung mempersiapkan senjatanya. Sedikit informasi bahwa mereka merupakan militer swasta yang disewa perusahaan Koli untuk mengamankan perusahaannya. Dan Ketong yang tak ingin terlibat dalam masalah ini, dia pun langsung melompat dan berusaha kabur dari sana. Sadar bahwa Ketong akan berguna di scene selanjutnya, dia pun meminta mereka untuk menangkapnya saat itu juga. Setelah mereka berhasil menangkapnya, dia pun menjelaskan bahwa dia tidak akan dipulangkan sebelum misi ini selesai. Dia juga menawarkan imbalan besar kepada Ketong untuk terus melanjutkan misinya. Namun Ketong menolak karena dia kesal data dan sertifikatnya telah dibuang di scene awal tadi. Dan ketika dia menunjukkan sebuah pisau berlambang kepala harimau, di sana dia pun ikut karena lambang itulah yang Ketong cari selama ini, dengan alasan karena dia ingin tahu tentang dalang di balik ayahnya Ketong.
Singkat cerita, saat mereka tiba di lokasi tujuan, mereka pun langsung menghabisi musuh yang berjaga di sana. Sehingga pada akhirnya mereka berhasil merusak pipa regulator gas yang menjadi misi dari mereka. Di sisi lain, Ketong yang bertugas memantau dari jauh, dia tak sengaja melihat seorang ibu dan anak yang akan dibunuh. Tak tega melihat hal tersebut, dia pun langsung melancarkan tembakan yang justru diketahui oleh musuh. Pada akhirnya pihak musuh pun kini kembali menyerang hingga membuat mereka sedikit kewalahan. Namun sang sutradara yang tak ingin membuat film pendek, akhirnya mereka pun berhasil kabur setelah mereka membakar sebagian musuhnya. Singkat cerita, setelah mereka menyelesaikan misinya, mereka pun berniat untuk kembali ke kampung halamannya. Namun tak disangka dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang mengembala domba Garut. Di sana dia menginterogasi anak itu untuk memberitahu tentang letak senjata musuh. Sang anak yang tak tahu apapun langsung menunjukkan tempat tersebut. Dan pada saat si anak diinterogasi yang kedua kalinya, Ketong pun marah karena mengira Diao akan membunuhnya, di mana dia memintanya untuk melepaskan anak kecil tersebut dan menanyakan perihal lambang yang ada di pisaunya. Diao pun menjelaskan bahwa ayah Ketong merupakan seorang pembunuh bayaran sekaligus dokter ternama. Mendapat jawaban tersebut, Ketong pun tidak percaya bahwa ayahnya merupakan seorang pembunuh bayaran. Untuk itu ia pun memilih pergi dan tidak ingin terlibat dengan misi mereka lagi. 这么多年，你过得很不好。不是，你根本就是个骗子。 وثائق المطار المزيفة حتى لو لم أخبرهم هم كانوا سوف يقتلونني. Namun sepanjang ia berjalan, akhirnya mau tak mau ia pun harus ikut dengan mereka setelah melihat isi dari bus adalah tim Diao lagi. Singkat cerita, kini mereka pun tiba di tempat persembunyian untuk beristirahat. Dan tak lama kemudian datanglah beberapa pasukan yang diutus oleh perusahaan Koli untuk membawa mereka ke markas. Setibanya di markas pusat, Diao pun menjelaskan bahwa terdapat saluran palsu yang berfungsi mengalirkan gas ke tempat yang lain. Di sana sang pimpinan pun menjawab bahwa pembangunan pipa sudah diawasi dengan ketat oleh beberapa pasukan. Dia juga membantah bahwa jika sudah diawasi berarti ada orang yang menjadi dalang pembuatan regulator palsu tersebut. Representative and the Minister of Resources of China. Menyadari bahwa ada dalang di balik semua ini, sang pimpinan pun meminta Diao untuk mencari orang tersebut. Dan berkat data-data yang didapat, kini mereka mendapat info bahwa Ku Feng lah yang berpengaruh di perusahaan itu. Oleh karena itu, kini mereka langsung mencari Ku Feng saat itu juga. The representative of the cooperation. TKGB 是新力集团的最高级别代表，也就是 TKGB 的甲方东家。 Scene beralih kepada Abeigar yang sedang bertemu dengan seorang pembisnis yang selalu mengacaukan perusahaan Koli. Di sana sang bos meminta kepadanya untuk membangun katup pipa gas alam agar tidak terkuras maksimal. Kemudian membangun regulator palsu untuk mengalirkan gas ke tempat lain. 红龙气田输气管道的，我们这得一路炸到国内啊！我们现在要做的就是护送曲风代表。 Keesokan harinya, kini tim Diao mengawal pemegang saham utama di bandara menuju perusahaan Koli. Tujuannya untuk menandatangani kontrak rahasia untuk perombakan struktur pembangunan gas agar batal dalam pengiriman. 别再接那么危险的活，说不定每天1个小时。我们需要4个月的时间排除假冒的调查法。 Dan ketika mereka akan menyetujui hal tersebut, tak diduga datanglah beberapa musuh yang mengacaukan pertemuan mereka. Sehingga pada akhirnya terjadilah aksi baku tembak antara tim Diao dan Abeigar. Dalam aksi peperangan tersebut, beruntung tim Diao berhasil mengamankan pemegang saham dan pergi dari sana. Sedangkan salah satu tim Diao harus tewas ketika Ketong dan Diao mengajar Abeigar.
Ketong yang tak terima sahabat dekatnya tewas, dia pun langsung mengejar Abigail yang berusaha melarikan diri. Namun sepanjang mereka berlari, sialnya Ketong tidak dapat mengejar Abigail dan harus kehilangannya. Singkat cerita, kini Diao pun dipanggil kembali ke markas pusat. Di situ, sang komandan mengatakan bahwa pihak musuh kini telah membajak pabrik gas tersebut. Kemudian dia pun membagi dua tim untuk melangsungkan aksinya. Tim pertama, mereka harus mengamankan sandera yang ada di lokasi kilang 14. Dan untuk tim kedua ditugaskan untuk menjinakkan bom di pabrik tersebut. Stations, a large amount of part-time work. To the station 14 before. 4号站参战， This matter has no. 就这么办，行动。 Setelah mendapat arahan dari sang komandan, kini mereka pun bersiap turun di titik yang telah ditentukan. Hingga ketika mereka mendarat di posisinya masing-masing, mereka pun langsung menghabisi musuh yang berjaga di sana. Setelah menghabisi beberapa musuh, kini Diao terlibat baku hantam dengan Abigail di sebuah lorong. Dan dengan rasa balas dendam karena anak buahnya sudah tewas, akhirnya dia pun menghabisi Abigail dengan menusukkan pisaunya tepat di bagian dada. Ketika dia sudah berhasil membunuh Abigail, dia pun langsung bergegas untuk menjinakkan bom yang sebentar lagi akan meledak. Dengan susah payah dan bantuan sutradara, akhirnya dia pun menjinakkan bom tersebut. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, kini mereka berdiri tepat di depan peti sahabatnya yang sudah meninggal. 等哪天走到头了，